Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 8 SMP Al Mufid? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Oke, kembali lagi bersama ibu dalam pelajaran SKI. Kita beranjak ke bab 2 untuk hari ini. Kita akan bahas tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Nah, di sini perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah yang pertama yaitu bidang sosial dan ekonomi, bidang kebudayaan, bidang politik dan pemerintahan, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, kemudian bidang seni. Nah, kemajuan di bidang kebudayaan. Pertama, Istana Hasyimiyah. Istana ini dibangun pada masa Abu Abbas As-Saffah. Istana ini merupakan tempat tinggal khalifah dan para keluarganya. Kemudian kota Baghdad. Kota ini menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang ketiga, masjid ya. Masjid pada masa itu berfungsi untuk tempat ibadah, bermusyawarah dan tempat menuntut ilmu. Jadi tidak hanya tempat ibadah saja, tapi berfungsi juga untuk tempat musyawarah dan tempat menuntut ilmu. Nah, di sini ada Masjid Raya Samara dan Masjid Ibnu Tohulum. Kemudian kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Nah, di sini kita bahas yang pertama bidang sosial. Kelas khusus terdiri dari khalifah, famili khalifah Bani Hashim, para menteri, gubernur dan sebagainya, para bangsawan di luar Bani Hashim, para tentara dan pembantu istana. Nah, kelas umum terdiri dari para seniman, para ulama fuqaha dan pujangga, para saudagar dan para pengusaha, dan para tukang, juga para petani. Nah, dari bidang ekonominya yaitu pembangunan bidang pertanian, pembangunan bidang industri, pembangunan bidang perdagangan. Lanjut ke bidang ekonomi. Nah, dari bidang pertanian terlebih dahulu ya. Untuk mendorong majunya kaum tani itu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memperlakukan ahli zimamah atau penduduk non-Islam dan mawali penduduk Islam non-Arab dengan baik dan adil serta menjamin hak milik dan jiwa mereka hingga mereka mau kembali bertani di ladang mereka. Kemudian yang kedua, mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang berlaku kejam terhadap para petani. Nah, yang ketiga, memperluas daerah pertanian di segenap wilayah. Yang keempat, membangun bendungan-bendungan, menggali kanal-kanal atau irigasi untuk mengairi daerah pertanian. Kemudian dari perdagangan. Nah, di sini cara-cara untuk memajukan perdagangan itu antara lain membangun pasar-pasar di berbagai kota, mengadakan pameran-pameran perdagangan, membangun jalan-jalan sebagai sarana transportasi agar lalu lintas perdagangan menjadi lancar, kemudian mengadakan perdagangan dengan negara-negara lain, membentuk armada-armada untuk melindungi pantai dari serangan bajak laut. Kemudian dari bidang industri, Basrah, industri sabun dan gelas. Di Kufah ada industri sutra. Kemudian Persia dan Khurasan ada industri barang tambang. Khuzestan ada industri tekstil sutra yang bersulam. Kemudian di Khurasan ada industri wol. Di Baghdad sebagai ibu kota negara memiliki berbagai industri seperti 400 pabrik gelas dan 300.000 kilang keramik dan 400 kincir angin dan memiliki industri-industri lainnya ya. Jadi di Baghdad adalah merupakan pusat ibu kota pada masa Bani Abbasiyah.
Kemudian kita lihat dari kemajuan bidang politik dan pemerintahannya ya. Nah, di sini dalam kekuasaan Bani Abbasiyah itu dibagi menjadi 5 periode. Jadi kalian bisa lihat di buku paket kalian masing-masing itu ada periode pertama, pengaruh Arab dan Persia pertama. Nah, kemudian periode kedua, pengaruh Turki pertama. Yang ketiga, pengaruh periode 3 ya. Periode 3 Persia 2, maaf. Kemudian yang keempat, periode keempat itu Turki 2. Dan periode kelima yaitu periode non pengaruh. Jadi kalian bisa baca di buku paket kalian masing-masing, nanti ada tugas ya. Kalian rangkum pendapat kalian rangkum, kalian baca dari periode pertama sampai periode kelima. Apa saja yang kalian dapat temui dari periode pertama, periode kedua, periode ketiga, periode keempat, dan periode kelima. Rangkum, tulis di buku tulis kalian, nanti kumpulkan pas tatap muka. Jangan lupa ya, sama tugas-tugas ibu sebelumnya juga, mata pelajaran fikih juga yang belum ibu nilai langsung di buku kalian bawa semua nanti pas tatap muka, karena ibu mau masukkan nilai untuk rapot kalian nanti. Oke, lanjut ke khalifah yang memerintah. Nah, di sini periode pertama yang memerintah itu Abu Abbas As-Saffah Al-Wastik. Periode kedua Al-Mutawakkil Al-Muqtafi. Nah, periode ketiga Al-Muqtafi Al-Qaim. Yang periode keempat Al-Qaim An-Nasir. Periode kelima An-Nasir Al-Mu'tasim. Oke, lanjut ke kemajuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini yang pertama berdirinya lembaga-lembaga pendidikan. Yang pertama itu Darul Hikmah. Apa itu Darul Hikmah? Perguruan tinggi. Kemudian madrasah, MI, MTS, MA, Majelis Munadarah, tempat berkumpul untuk membahas masalah ilmiah, An-Nizmiyah, pusat studi ahli agama. Kemudian yang kedua, berdirinya kotak-kotak kegiatan ilmu pengetahuan. Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Hujaj, Kairawan, Irak, Mesir, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, lahirnya ilmu fikih dan para fuqaha terkenal antara lain yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Nah, yang keempat, berkembangnya ilmu nakli. Ilmu tafsir, tokoh-tokohnya antara lain Ibnu Zafir, At-Tabari, dan lain-lain. Kemudian ada ilmu hadis, tokoh-tokohnya antara lain Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Kemudian ilmu tasawuf, tokoh-tokohnya antara lain Imam Ghazali, Syahabuddin, dan lain-lain. Dan ilmu bahasa, tokoh-tokohnya antara lain yaitu Sibawayh, kemudian Al-Fara. Nah, yang kelima, berkembangnya ilmu akli seperti ilmu kedokteran, at-tib, ilmu filsafat, ilmu falak, ilmu pasti, geografi, sejarah, farmasi, dan kimia. Jadi ada ilmu nakli dan ilmu akli. Ya, ilmu nakli itu lebih condong ke ilmu-ilmu agama, ilmu akli itu lebih condong ke ilmu-ilmu umum ya, seperti kedokteran, geografi, sejarah, dan lain-lain. Nah, di sini ada gambar tokoh penemu aljabar dan Bapak dokter modern ya. Sini ada Al-Khawarizmi, ini penemu aljabar. Kemudian ada Bapak kedokteran modern. Nah, lanjut kemajuan di bidang seni. Seni bahasa ya. Yang pertama seni bahasa. Ciri-ciri khas. Ciri-ciri khas sajak di zaman Abbasiyah, mengutamakan keindahan kata. Kemudian pengutaraan keindahan kasih, pemujaan berlebihan,
mengandung filsafah untuk mengembangkan akal. Nah, kemudian seni suara, seni musik, dan seni tari, cara-cara mengembangkannya sebagai berikut. Mendirikan sekolah musik, kemudian menyusun dan menerbitkan buku-buku tentang musik, kemudian mendirikan pabrik-pabrik alat musik, mengadakan festival lomba musik. Itu dalam seni bahasa ya. Ada sajak dan seni musik dan seni tari. Kemudian dari seni rupanya kita lihat bisa kita lihat yaitu dari ukiran huruf dan wujud lainnya di gedung atau dinding-dinding istana. Kemudian ukiran ayat Al-Quran, hadis pada mimbat, dinding, pilar di mihrab. Kemudian kubah 4 di Baghdad. Nah, selanjutnya seni bangunan dan arsitektur. Di sini bangunan dan arsitektur masjid. Yang pertama ya, Masjid Samara di Baghdad. Masjid ini terbuat dari batu bata bakar, mempunyai jalan spiral untuk naik ke menara masjid. Masjid Ibnu Tuhulun. Nah, dihiasi ornamen khas Islam dan menaranya spesifik dan tangga yang melingkar. Kemudian yang kedua, bangunan arsitektur kota. Nah, di sini kita bisa lihat dari kota Baghdad ya, ibu kota dari Bani Abbasiyah itu sendiri. Kota ini pernah menjadi pusat peradaban kota, mempunyai istana Karuzabad yang luasnya mencapai 160.000 hasta persegi. Nah, kota Samara, kota ini nyaman, indah, dan teratur, dihiasi dengan 17 istana mungil. Jadi kemajuan dalam bidang seni, arsitektur, dan bangunannya pun sudah sangat luar biasa pada zaman Bani Abbasiyah. Oke, cukup sekian untuk materi kita minggu ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa tugas dari Ibu dikumpulkan untuk Ibu kasih nilai di buku tulis kalian. Akhirul kalam, Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.